wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, tempatnya ngobrol seru, santai, tapi tetap penuh ilmu. Dari sekolah untuk semua. Hai, apa kabar nih ex-learners? Ketemu lagi nih dengan saya, Bunda Ica, di podcast kedua dari kajian Ramadan di kegiatan Lentera Ramadan kita pada bulan ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih dengan bintang tamu istimewa kita, narasumber kita yang istimewa juga pastinya, yang pastinya mungkin juga siswa-siswi SMP UT Bumi Kartini sudah kenal ya, begitu ya. Kita sambut dulu, beri tepuk tangan yang meriah kepada Bunda Heni Ari Hidayah. Oke, Bunda Heni, bagaimana kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillah Ibu Ica, baik. Baik ya Bun ya. Baik. Oke nih, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, mungkin Bunda perlu sedikit memperkenalkan dulu kepada halayak ramai, kepada teman-teman di sini, siapa sih itu Bunda Heni? Jadi Bunda Heni adalah guru bahasa Jawa di SMP UT Bumi Kartini Jepara semenjak berdirinya SMP UT ya Bun ya. Betul sekali. Jadi Bunda Heni itu sudah mengetahui seluk-beluk nih dari mulai dulu awal bagaimana si SMP UT ada sampai dengan sekarang ini. Jadi pastinya ngobrolan kita hari ini itu sangat berkualitas ya Bunda ya. Dan semoga juga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman atau kakak-kakak yang mendengarkan podcast di rumah pada sore hari ini. Begitu ya. Nah, langsung aja nih Bunda nih. Tanpa basa-basi kita langsung ngobrol sama Bunda Heni tadi. Oke Bunda, kita hari ini itu ngobrolnya mau fokusnya tentang unggah-ungguh nih Bunda nih. Unggah-ungguh. Kalau di bahasa Indonesia sebutnya apa ya Bun, unggah-ungguh itu enaknya? Mungkin sopan santun, tata krama begitu. Sopan santun dan tata krama. Ini kan memang sangat penting ya Bunda untuk remaja generasi muda pada saat ini. Nah, kita langsung masuk untuk yang pertanyaan pertama nih Bunda. Menurut Bunda Heni, apa sih unggah-ungguh bahasa Jawa dan bagaimana perannya dalam budaya Jawa? Baik, terima kasih Ibu Ica. Saya merasa terharu ini diundang di podcast ini ya. Luar biasa ya Bun. Bukan narasumber, mungkin kita saling sharing aja, berbagi cerita, gitu berbagi ya. ilmu ya. Kesannya kalau narasumber itu sudah ahlinya gitu. Jadi kita belajar bareng. Oke, siap Bunda. Jadi terkait dengan unggah-ungguh itu sendiri, unggah-ungguh itu merupakan tata krama, di mana unggah-ungguh itu mencerminkan rasa hormat terhadap orang yang lawan bicara biasanya. Mulai dari sikap kita, cara bicara kita itu juga termasuk ke dalam unggah-ungguh. Jadi siapa yang kita ajak bicara, disitulah kita menerapkan unggah-ungguh atau sopan santun. Baiknya begitu, karena kita juga orang Jawa ya Bu Ica ya, harus menerapkan apa itu sopan santun, tata krama, sehingga sangat melekat sekali dengan budaya Jawa. Oke, baik. Berarti memang intinya unggah-ungguh itu sangat berperan dalam pelestarian budaya Jawa begitu ya Bun ya. Tidak hanya berkaitan dengan tutur kata saja, tapi juga dengan tata krama, sikap, tingkah laku kita. Baik, langsung saja nih Bunda. Tadi Bunda menyinggung unggah-ungguh itu berarti punya apa namanya ya Bunda? Tingkatan. Seperti itu ya. Bunda boleh cerita nggak sih unggah-ungguh bahasa Jawa itu punya berapa tingkatan gitu? Biar teman-teman tahu. Oke. Jadi untuk unggah-ungguh sendiri itu juga sebenarnya bahasa Jawa itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada bahasa Jawa krama, ada bahasa ngoko. Nah, ini yang disebut dengan unggah-ungguh, di mana orang itu menggunakan bahasa ngoko. Itu juga unggah-ungguh. Bahasa krama juga unggah-ungguh namanya. Akan tetapi di sini ada penerapannya sendiri Ibu Ica, di mana sesuai dengan tingkatannya. Siapa lawan bicara kita? Seperti itu juga ditentukan dengan bahasa krama ini tadi. Nah, bahasa ngoko dan bahasa krama sendiri pun dibagi lagi menjadi dua. Ada ngoko lugu, ada ngoko alus. Kemudian yang bahasa krama ada kromo lugu, ada kromo alus. Jadi sangat kompleks sekali begitu. Jadi memang unggah-ungguh bahasa Jawa ini memang sangat penting sekali begitu ya untuk kita pelajari, meskipun agak sedikit rumit untuk membedakannya. Kita taunya kalau misalkan ngomong bahasa Jawa ya udah kita mengalir aja begitu kan. Seperti kalau kita ngobrol seperti biasa menggunakan bahasa dialek itu berarti kita menggunakan bahasa ngopo. Dan itu digunakannya juga sesuai dengan kesetaraan tadi ya, tingkatan itu tadi begitu. Ketika kita menghadapi lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua, maka kita harus menggunakan atau wajib menggunakan bahasa kromo alus.
begitu. Berarti betul ya teman-teman ya, memang unggah-ungguh itu memang kompleks gitu ya. Sedari Bunda belajar waktu SD itu kan kadang ya memang bingung membedakan bagaimana sih kita berbicara dengan orang yang lebih muda tapi baru dikenal, kemudian lebih muda dan sudah akrab, itu juga ada perbedaannya. Betul ya Bunda. Sekali. Tadi ada kromo dan juga ada ngoko. Dibagi lagi ada lugu dan juga ngoko alus. Berarti memang kompleks. Jadi memang anak-anak memang terkadang mengalami apa ya namanya Bunda, kebingungan begitu ya untuk belajar. Oke, semoga nanti setelah belajar dari sini kita tidak lagi bingung ya Kakak ya. Bersama Bunda ini kita bisa belajar lebih lagi. Oke. Untuk yang kedua nih Bunda. Tadi Bunda sudah menyebutkan jenisnya ada 2, tadi ngoko dan juga kromo dan juga dibagi lagi. Nah, kenapa sih Bunda untuk tadi unggah-ungguh tadi penting gitu untuk kita terapkan dalam kehidupan dan juga penting untuk kita pelajari gitu, terlebih lagi untuk generasi muda gitu yang pada saat ini Gen Z, Gen Alpha atau gen-gen yang lainnya. Kita kembali lagi bahwa mempelajari bahasa Jawa ini memang agak sedikit sulit, akan tetapi mau tidak mau karena kita adalah orang Jawa, maka menurut saya sangat penting sekali untuk kita mempelajarinya meskipun agak sedikit kesulitan. Jika kita mau berusaha pastinya lebih bisa, nantinya akan bisa. Nah, pentingnya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Jawa, ya kan, untuk melestarikan budaya Jawa, di mana kita merupakan generasi muda yang nantinya akan meneruskan begitu, melestarikan untuk budaya Jawa begitu, sehingga kita penting untuk mempelajarinya begitu. Kemudian untuk mempererat hubungan sosial juga, dari ketika kita mengadakan percakapan secara santai pun kita harus melihat lawan bicara kita. Jadi tidak asal ngomong nyeplos kayak gitu aja, tapi siapa yang kita ajak bicara, siapa lawan bicara kita begitu. Itu juga menentukan juga bagaimana sikap kita, bagaimana bahasa yang kita gunakan itu harus kita pelajari dan kita terapkan sehingga kita mampu menerapkan unggah-ungguh bahasa ini di dalam budaya Jawa ini. Gitu. Berarti tadi salah satu poin pentingnya adalah melestarikan budaya Jawa. Ya. Kemudian yang juga ada juga belajar berkomunikasi, bersosialisasi ya Bunda. Khawatirnya nih kalau kita salah memilih unggah-ungguh atau salah memilih kromo ataupun yang ngoko dengan lawan bicara, ada hati yang tersakiti, ibarat katanya seperti itu ya Bunda. Dikiranya tidak sopan gitu, padahal aslinya gitu. Mungkin kurang paham gitu betul. kan. Jadi memang penting sekali ya Bunda untuk belajar tadi ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara lawan bicara. Oke, luar biasa nih. Nah Bunda nih sebagai guru bahasa Jawa nih, pastikan berarti setiap hari ini bertemu dengan siswa-siswi. Nah, yang mereka juga harus belajar tentang tadi budaya Jawa, kemudian unggah-ungguh bahasa Jawa. Bagaimana sih Bunda cara mengajarkan unggah-ungguh bahasa Jawa itu kepada generasi muda sekarang Bunda? Kalau Bunda mengajarnya? Ini sharing pengalaman mengajar begitu nggih. Jadi intinya saya sebagai guru mengajarkan anak-anak begitu nggih, bukan di lingkungan masyarakat dulu. Kita fokus ke pendidikan di sekolah dulu. Betul. Jadi memang saya mengajarkan materi unggah-ungguh biasanya karena materi unggah-ungguh itu wajib mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Baik semester 1 maupun semester 2. Ada terus ya Bun ya? 1, Selalu 2 ada. Memang itu adalah kunci utama kita mempelajari bahasa Jawa begitu. Harapannya ketika nanti kita setelah mempelajari kita bisa menerapkannya begitu di lingkungan masyarakat. Sehingga apa yang dipelajari bisa diterapkan secara langsung begitu. Nah, cara saya mengajarkan unggah-ungguh kepada para siswa ini yang utama jelas memperkenalkan bahasa Jawa. Memperkenalkan konteks dalam bahasa Jawa, kemudian tingkatan dalam bahasa Jawa juga kita kenalkan terlebih dahulu bahwasanya bahasa Jawa itu ada ngoko, ada kromo. Kalau anak-anak ngomong sama orang tua itu wajib pakai bahasa kromo. Kalau orang tua ngomong sama anak-anak boleh menggunakan bahasa ngoko. Itu sesuai dengan tatarannya, kita terapkan konsep yang seperti itu dulu sehingga yang mereka terapkan nantinya ketika yang dihadapi adalah orang tua, pokoknya pakai bahasa kromo nih. Gitu. Mindsetnya langsung itu, settingnya gitu meskipun mereka tidak tahu mau ngomong apa, tapi paling tidak mereka sudah tahu dulu. Betul. Dan sudah mereka bisa lebih berhati-hati gitu ya Bun. Lebih berhati-hati ketika akan ngomong dengan orang yang lebih tua. Jadi dipikir 2 kali sebelum mereka ngomong dengan orang yang lebih tua begitu. Kemudian selain saya memperkenalkan konsep dalam
percakapan terhadap orang yang lebih tua. Saya juga mengajarkan mereka yang paling penting adalah artinya ya Ibu Ica. Jadi memang anak-anak sekarang Masya Allah, luar biasa ya Bun. Saya orang Jawa ngajar bahasa Jawa, tapi serasa ngajar bahasa asing begitu. Padahal kita belajar di Jawa. Begitu. Lingkungan Jawa iya, gitu ya Bun ya. Tapi serasa ngajar bahasa asing. Anak-anak lebih lebih mudah. Mereka lebih mudah mencerna bahasa asing, utamanya Inggris, betul ya Bu Ica ya? Karena Ibu Ica saya sendiri sebagai kan guru bahasa Inggris jadi tahu ya Bun. Mestinya lebih tahu mereka akan lebih cepat belajar bahasa Inggris ketimbang bahasa Jawa begitu. Mungkin kesulitannya yaitu tadi karena anak-anak harus memilah dulu nih kata-katanya yang mau diucapkan sama orang tua bagaimana. Kalau ngomong sama orang yang baru kenal bagaimana, kalau ngomong sama teman sebaya bagaimana, itu kan mereka harus berpikir lagi. Tapi kalau bahasa asing, bahasa Inggris kan apapun itu ya. Bahasa Inggrisnya itu gitu ya Bun. Paling ya mikir-mikir tensesnya, waktunya kayak gitu ya Bun. Nah itu memang ada sedikit kendala begitu Ibu Ica ketika saya mengajarkan unggah-ungguh. Tapi karena ini adalah materi yang pokok, materi wajib untuk anak-anak khususnya, jadi memang mau tidak mau mereka harus kita ajarkan begitu. Oke Bunda. Terus kan juga ini walaupun ya Bunda kita nih berada di lingkungan Jawa, pernah nggak sih Bunda itu bertemu dengan siswa baru yang backgroundnya itu bukan asli Jawa, mungkin dari Jawa tapi tinggalnya di mana atau memang lahirnya tidak di Jawa gitu, pernah nggak sih Bun? Tantangannya seperti apa kalau pernah? Kebetulan ini di SMP UT kan ada ya Bu Ica ya. Kita kedapatan siswa dari Jawa Timur. Betul. Ada yang dari Jawa Cirebon. Barat ya Bun ya. Dari Jawa Barat. Ada lagi yang baru saja pindah dari luar negeri, dari negara di luar negeri Kanada. Betul. Jadi itu tantangan tersendiri untuk saya. Tantangan bagi saya untuk mengajarkan unggah-ungguh bahasa ini. Tapi tetap saja saya tetap menerapkan konsep itu tadi, bahwasanya meskipun dia tidak paham apa itu unggah-ungguh bahasa Jawa, saya menerapkan bahwa ketika kamu ngomong sama orang yang lebih tua, baiknya menggunakan basa kromo. Basa kromo itu yang seperti apa? Saya sudah ajarkan sama mereka. Mungkin caranya melalui kayak kamus begitu ya. Kalau di bahasa Inggris ada kamus begitu ya. Bahasa Inggris betul. Kalau di bahasa Jawa juga ada Ibu Ica namanya bausastro. Bausastro itu kamus bahasa Jawa. Biasanya saya tuliskan mereka begitu, bahasa Ngoko, bahasa Kramanya apa, kromo Inggrisnya apa begitu. Jadi nanti mereka memang harus menghafal dan kita sering latihan begitu. Sering latihan mengucapkan bahasa-bahasa yang mungkin itu adalah bahasa keseharian, sehingga ketika mereka akan ngomong saya mau makan, nah mereka harus tahu dulu makan itu bahasa kromonya apa begitu. Jadi nanti ketika ngomong sama orang tua bisa ngomong dengan benar gitu, meskipun agak terbata-bata tetap ya namanya orang dari luar. Berarti memang tantangannya istilahnya ekstra ya Bun ya. Lebih ekstra. Kadang yang mengajar asli Jawa saja sudah menjadi sebuah tantangan, apalagi dengan kakak-kakak atau teman-teman yang dari luar Jawa atau bahkan besarnya yang lebih fluent, lebih lancar pakai bahasa asing atau bahasa Inggris begitu ya Bun. Nah, nanti semoga teman-teman yang di luar sana yang mungkin juga kepo nih dengan seperti apa unggah-ungguh bahasa Jawa bisa disimak dengan baik ya untuk perbincangan kita selanjutnya nih. Selanjutnya nih Bunda, tadi adalah tantangan dengan anaknya nih. Kalau sekarang kan memang zamannya itu kan era globalisasi, era digital, sosmed atau segala macam nih Bunda. Tantangan Bunda untuk mengajar anak-anak dengan di era globalisasi, era digital atau mungkin malah dengan era seperti ini Bunda lebih lebih bisa berkembang atau bisa berinovasi Bunda, bagaimana? Melihat dari kemajuan zaman ya Ibu Ica ya. Kemajuan zaman sekarang mereka sangat dekat sekali dengan gadget. Dimana bahasa-bahasa yang ada di dalam gadget jarang sekali menggunakan bahasa Jawa. Bahkan seringnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mohon maaf, bahasa Indonesia pun bagi bahasa Jawa itu bahasa asing. Karena memang tidak bahasanya gitu ya. Iya betul. Jadi bahasa yang ada di dalam gadget ini juga mereka pahamnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini juga merupakan kayak bagaimana kita membuat mereka itu tertarik dengan bahasa Jawa, belajar dengan bahasa Jawa. Sehingga mungkin beberapa kali saya membuat mereka untuk
tidak lepas dari dunia digital ini, akan tetapi yang mereka pelajari tetap tentang dalam unggu konteksnya unggu boso gitu ya, ya, Bun, ya. unggu boso. Jadi saya pernah mempraktekkan ini, nggak apa cerita ya, Bu? Nggak apa-apa Bunda, malah kita senang sekali. Jadi kita yang bisa sudah saya terapkan kepada anak-anak adalah mereka praktik membuat flashcard, flashcard tentang unggu boso. Oke. Di mana mereka menggunakan media Canva untuk mencari gambar sesuai dengan kosakata yang akan mereka translate sendiri, begitu. Jadi saya melepaskan mereka tidak saya kasih tahu ini artinya apa. Jadi fungsinya gadget itu, padahal kita kan sebenarnya SMP UT nggak boleh pakai gadget. Betul. Tapi saya ingin memperkenalkan mereka bahwa tidak selalu kita belajar dalam dunia formal atau dunia pendidikan itu melulu dengan buku. Kita inovasikan menggunakan Berkembang ya, Bun. media, HP, Betul, laptop, betul. begitu kan. Jadi saya lepas mereka untuk mencari kosakata yang akan mereka buat. Jadi saya perintahkan mereka untuk membuat flashcard, unggah-ungguh. Satu anak membuat flashcard dengan kata yang berbeda. Satu anak membuat 10 flashcard. Kata kerja Bun atau apapun? Bebas Oke, semuanya. baik. Karena kalau dibatasi anak akan lebih bingung, Ibu Ica. Apalagi tidak boleh sama tadi ya, tidak Bun, boleh ya. sama. Jadi kan mereka harus mencari kata-kata yang menurut mereka itu mungkin yang harus mereka tahu. Sulit, yang asing, yang Iya. perlu effort untuk belajar. Betul sekali. Oke. Sehingga mereka mencari gambarnya, kemudian mencantumkan bosongoko, Oke. langsung dikeramakan. Setelah itu nanti dicetak dan kemudian itu akan dijadikan sebagai media pembelajar. Oke, baik, luar biasa. Berarti tidak menjadi sebuah tantangan ya Bunda di era globalisasi digital ini dijadikan sebuah peluang begitu Betul istilahnya sekali, ya. Kita iya. manfaatkan Canva. Anak-anak sekarang itu kan sudah sangat melek dengan yang namanya Canva. Iya. Kadang lebih pintar dari Betul. Bapak Ibu gurunya ya Bun. Betul Nah, sekali. itu mereka juga yang berperan aktif, mereka juga kreatif, mereka juga belajar. Jadi Sekaligus kita membuat media yang metode pembelajaran yang pembelajaran. inovatif, Betul, begitu. interaktif gitu ya, iya. Bu. Kan kesannya bahasa Jawa itu apa yang Jawanya terus bikin ngantuk, biar gak begitu. sepaneng gitu ya Bu. Iya, istilahnya jadi ya, saya Bu. buat konsep yang berbeda sehingga mereka mungkin utamanya mereka semangat karena HP ya. Tapi dengan di HP. sisi lain kan juga Dapat ilmunya. dapat ilmunya Betul. begitu. Jadi tidak melulu pembelajaran menggunakan HP itu negatif, itu tidak, tergantung cara kita bagaimana menyampaikan kepada anak dan membuat kontrak terutamanya. Oke, setuju sekali sama Iya, Bunda harus ini. dibuat kontrak harus dikontrak dulu. ya teman-teman ya. Nah, Dan kalau- yang dikontrak juga harus taat ya Bun. harus sesuai dengan harus ada kesepakatannya. konsekuensi ketika Betul, dia melanggar kontrak melanggar. yang sudah kita buat. Oke. Jadi nanti akan tertib dalam pembelajaran. Setuju sekali dengan statement Bunda ini ya. Jadi memang namanya kemajuan itu pasti ada positif dan negatifnya. Tapi Betul. kita semaksimal mungkin nih harus bisa meningkatkan atau memanfaatkan itu. Kemudian nih Bunda selanjutnya, seberapa penting sih Bunda itu percakapan unggah-ungguh bahasa Jawa itu dalam sehari-hari? Tadi kan sudah disampaikan ya dengan orang tua, Betul. dengan yang muda itu kan penting gitu. Nah, apakah memang sangat berperan sepenting itu unggah-ungguh bahasa Jawa Bun? Seperti yang saya sampaikan tadi Ibu Ica, bahwasanya unggah-ungguh bahasa ini memang kalau menurut saya menurut saya penting karena itu adalah identitas kita sebagai warga Jawa, suku Jawa ya, suku Jawa. Kita harus bangga begitu. Betul. Utamanya kita harus punya kebanggaan dulu terhadap bahasa yang kita punya, begitu. Jadi penting atau tidaknya nanti kita pelajari seterusnya, dan kalau kita sudah memahaminya, memahami maknanya, memahami konsepnya dan memahami manfaatnya, itu kita akan bisa mencintai, begitu. Jadi memahami dulu baru mencintai. Memang harus seneng ibaratnya kita biar Harus seneng itu ya terlebih Bunda. dahulu. Oke Jadi Bunda. memang dalam percakapan sehari-hari nih khususnya karena kita kan di sekolah Betul. hanya beberapa jam ketemu saja. dengan anak-anak. Jadi pentingnya unggah-ungguh bahasa Jawa ini juga tidak hanya di sekolah, melainkan juga sebenarnya dan seharusnya bisa diterapkan di lingkungan rumah, di Masyarakat, keluarga, di masyarakat, gitu ya, Bun, ya. begitu. Jadi bahasa Jawa itu tidak akan mudah hilang ketika kita terus menerapkannya, kita terus menggunakannya, begitu. Betul. Jadi memang kita tidak boleh capek belajar, harus diterapkan di rumah walaupun sedikit-sedikit harus selalu diaplikasikan gitu ya iya, Bun, istilahnya ya betul, supaya betul tidak lupa. sekali. Oke, baik. Nah, Bunda,
di Indonesia ini kan banyak sekali ya suku, banyak sekali bahasa. Apa sih yang membedakan atau apa sih keistimewaan dari bahasa Jawa dengan bahasa-bahasa daerah lainnya, Bun? Oke, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi bukan agak sombong. Baik. Jadi akan saya perkenalkan Istimewa nih ya, Bun. bahwa bahasa Jawa itu bahasa yang unik, bahasa yang sangat kompleks dibandingkan bahasa yang lain. Mohon maaf ya Ibu Jaya, bukan berarti yang lain tidak itu ya, Bun. begitu, tapi setiap bahasa punya keunikannya masing-masing. Punya keunikan, punya Betul, keunggulan. Tapi betul. karena kita sedang membahas Konteks bahasa Jawa, maka akan saya Sampaikan. sampaikan bahwa bahasa Jawa itu sangat kompleks sekali sehingga orang yang mempelajarinya itu kadang merasa apa sih sulit banget ngomong mangan wae ono nedo ono dahar ono apa namanya bahasa-bahasa Maem, mungkin kayak gitu-gitu ada ya, Bun? maem begitu kan. Kalau bahasa asing mungkin hanya makan ya makan, eat aja begitu. Iya, Kan. oke. Sedangkan bahasa Jawa harus sesuai dengan konteksnya, harus sesuai dengan tingkatannya. Betul, lawan begitu. bicaranya. Lawan bicaranya, sehingga itu yang menurut saya lebih unik dibandingkan bahasa yang lain. Kemudian bahasa Jawa memiliki keunikan yang lain, misalnya kayak angka misalnya ya Bu Ica, ini saya kenalkan. Angka dalam bahasa Jawa dibandingkan dengan bahasa yang lain, bahkan di bahasa Jawa sendiri itu memiliki selawe bahasa kromonya. Kalau yang lain mungkin selikor itu 21. Betul. Nah 22-nya itu bukan Dua likur. bukan rolikur, tapi kalelikur, Oke. tiga likur, kawan likur. Nah ini ada yang unik di angka 25 apa yang itu? harusnya mungkin bahasa kromonya limo kan gangsal. Tapi dalam bahasa Jawa tidak ada angka gangsalikur itu tidak ada. Apa nih, Bun? Untuk angka 25 itu bahasa Jawane selangkung. Basa ngopone selawe, basa kramane selangkung. Oke. Begitu. Jadi tidak hanya satu angka. Ada Satu lagi. angka aja bahasanya sudah beda ya, Bun? Sudah berbeda. Itu Oke. dalam bahasa Jawa. saja ya. Iya, jadi memang kita harus benar-benar memahami begitu Ibu Ica. Kompleks sekali ya memang Kompleks ya, sekali. Jadi ada beberapa angka yang unik dalam bahasa Jawa yang tidak sama dengan yang pengucapannya tidak sama dengan bahasa kromonya begitu. Contohnya kayak misalkan 40. 40 itu basa kromone kawan doso. 30 tigang doso. 20 kalih doso. Sedangkan kalih doso, tigang doso, kawan doso, kalau 50 niku boten gangsal doso. Apa Niku ini? benten malih. Napa Basa niku, Bun? basa Jawane 50 adalah 50. Hanya 50 Iya. mawon, Bun? 50 mawon. Dan Oke. dari masing-masing keunikan bahasa ini itu memiliki filosofi Ibu Ica. Masya Allah. Jadi sangat luar kompleks biasa sekali. ya. Jadi memang. orang Jawa itu meramu bahasa Jawa itu kayak sudah dipikir secara matang begitu. Jadi masing-masing dari angka yang unik ini itu memiliki makna yang tersembunyi. Oke. Ada maknanya juga, Ada Bun? maknanya Masya ya Bu Ica. Boleh saya sampaikan? Sedikit boleh nih, Bun, Oke, cerita kita spill sedikit ya. Sesuai dengan filosofinya menurut bahasa Jawa kan ada angka yang unik nih. 20 kalih doso. 21 mboten kalih doso setunggal itu ndak Oke. bisa. Bahasa Jawanya 21 adalah selikur. Selikur memiliki makna yang artinya seneng linggih kursi. Kayak kita. Iya. Seneng linggih kursi, Tapi bukan ya? berarti suka duduk di kursi. Oke, kenapa bukan. itu kok Ini selikur, Bun? menggambarkan bahwasannya di usia 21 orang-orang itu sudah mulai menapaki atau tertarik dengan kursi jabatan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi maknanya loh. seperti itu Ibu Ica. Kayaknya kita butuh konten beda nih, Bun. Kalau mau bahas kayak gini, kayaknya nggak cukup dalam satu itu ya, Itulah Bun. keunikan dari bahasa Jawa, oke. sangat kompleks sekali. Dari angka saja memiliki makna begitu. Terus ada lagi angka yang unik tadi selawe ya. Selawe itu memiliki makna senenge lanang lan wedok. Oke. Di mana angka selawe ini kalau manusia digambarkan dengan kehidupan manusia yang sekarang ya di usia 25 itu adalah usia yang paling matang untuk saling tertarik, saling memadu kasih dan mengikat janji suci dalam tali pernikahan. Asmara itu. Asmara. Itu Oke, bagusnya oke. seperti itu.
Selawe, Beca, begitu. Nanti itu pokoknya panjang ini ya Bun, agak kalau kita panjang bahas banget tentang ini kita kayaknya bahas panjang. Nanti kita tentang bahas di kompleksitas bahasa Jawa ini. konten-konten ilmu pendidikan kita yang lain sepertinya lebih oke ya teman-teman ya. Kita lanjut aja dulu ya Bun ke Kalau pertanyaan banyak yang kita tertarik semua. nanti kita lanjut yang seket Siap. dan swita itu ya. Oke, kayaknya masih banyak bahasa-bahasa lain ya. ya. Karena ini waktunya terbatas, Oke, jadi mungkin kita lanjut dulu aja ya lanjut Bun. dulu Nah, aja. tadi Bunda sempat mengatakan bahwa keluarga itu memiliki peran penting nih dalam Betul. mengajarkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Ya. Nah, berarti orang tua ya Bun utamanya. Boleh dijelaskan nggak sih Bun kira-kira bagaimana sih lebih jelasnya lagi peran orang tua itu dalam mengajarkan bahasa Jawa Bun? Betul sekali. Seperti yang dikatakan dalam bahasa Arab, al-ummu madrasatul ula. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa. Agak sedikit maksudnya Adem ya, biar agak begini, berbeda Bun. begitu ya. Suasananya. Meskipun kita bahasanya adalah unggah-ungguh, tapi kita tetap menerapkan mengaitkan dengan agama begitu, bahwa gitu ya, Bu. ibu merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anak. Betul. Jadi pentingnya peran orang tua terhadap unggah-ungguh yang utamanya yang kita pelajari atau yang kita sampaikan terhadap anak-anak memang sangat penting sekali. Jadi sekeras apapun kita mempelajari atau memberikan pelajaran tentang unggah-ungguh, ketika di rumah mereka kembali menggunakan bahasa yang sudah disampaikan atau diajarkan orang tua, maka unggah-ungguh itu akan hanya sebatas Bun? kenangan. Ya udah, Ya sudah. sebatas kenangan saja itu Sedih sakit banget Bun. ya, Bu. Sakit loh Bun sebatas kenangan saja. Bukan, artinya hanya Hanya lewat sepintas istilahnya saja. gitu ya, Bun. Iya. Walaupun meskipun sudah berusaha menerapkan di rumah, akan tetapi ternyata di rumah pembelajaran atau pengajaran atau pembiasaan bahasa yang digunakan ternyata bahasa Indonesia. Maka bahasa Jawa ini pun akan sedikit tersisihkan. Berbeda dengan orang tua yang mungkin di rumah mungkin sedikit demi sedikit mengajarkan nggak ngomong yang ritik pakai bahasa kromo, itu enggak apa-apa. Yang penting mengajarkan kata-kata yang biasa diucapkan, misalnya kayak mangan, turu, kemudian pergi Indah itu ya, Bu. terus loro, mungkin itu kan kata-kata yang mungkin umum sering diucapkan digunakan, di betul. rumah. Mungkin kalau mereka sering diingatkan itu akan lebih Terbiasa, bagus dan gitu lebih ya. terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Iya, Jadi oke, betul. memang orang tua sangat berperan penting. Ya karena memang kan ketika kadang mereka bertemu dengan neneknya, Iya. kakeknya yang pintar berbahasa Jawa itu kan kadang mbah-mbahnya sedih ya Bun, Iya, kalau betul sekali. putu-putunya tuh nggak bisa berbahasa Jawa begitu. Nah harapannya dengan muda-mudi yang terus belajar dan melestarikan budaya Jawa atau bahasa Jawa itu mbah-mbahnya yang dulu bisa happy, bisa seneng gitu ya Bun sekali. ya. Dan biasanya orang tua akan lebih merasa terhormat dan dihormati. Oke, betul sekali. Nah, baik Bunda, selanjutnya nih, tadi sempat kita menyinggung tentang teknologi dan juga era globalisasi. Betul. Pernah nggak sih Bunda itu maksudnya selain tadi ya Bunda dengan Canva atau dengan media flashcard atau menggunakan media pembelajaran yang lainnya, pernah nggak sih Bun mengajak anak-anak nih untuk belajar dengan hal-hal yang relevan dengan generasi muda pada saat ini? Mungkin kan kalau sekarang itu kan mereka senang main game nih ya Bun Iya. ya. Itu pernah nggak sih Bunda nyoba nyelipin gitu bahasa Jawa dalam game atau apapun itu? Ini sangat menarik dan kebetulan ini saya sedikit cerita karena memang kemarin luar biasa sekali MGMP Guru Bahasa Jawa Sekabupaten Jepara itu sempat mengadakan pelatihan untuk membuat game aksara Jawa. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga sudah saya terapkan karena itu waktunya terbatas GBJ, jadi saya hanya mengajarkan pada kelas 9 begitu. Dan mereka sudah mulai senang karena mereka bukan hanya memainkan gamenya, akan tetapi mereka yang membuat. Mereka yang membuat Iya, sendiri. mereka membuat sendiri aplikasi itu yang nantinya bisa dimainkan mungkin sebagai media pembelajaran juga bisa Oke, gitu ya. baik, Jadi baik. memang harus banyak ide untuk membuat mereka itu suka terhadap bahasa Jawa begitu. Oke. Berarti tadi itu juga ada kaitannya dengan teknologi, Betul. kemudian dengan era globalisasi ya Bun. Betul sekali. Istilahnya seperti apa ya? Menyempilkan lah nilai-nilai Iya. Jawa itu dalam hal-hal yang memang mereka sukai. Ketika mereka bisa membuat sendiri kan juga mereka akan merasa lebih bangga, seneng gitu ya. Bisa mencipta. Betul, tidak hanya bundanya saja gitu yang memberikan ilmu, tapi mereka nanti harapannya bisa menularkan ilmunya Betul dari sekali. game yang mereka buat. Siapa tahu gamenya bisa dipakai nanti main sama adik kelas, Iya, betul. atau yang lebih hebatnya lagi bisa dikembangkan, kemudian bisa Mainkan oleh oleh kalangan yang lebih luas begitu ya Bunda. Mungkin kakak-kakak yang sudah pernah nih diajarin Bunda Heni membuat game aksara Jawa ya Bun, tepatnya ya Bun ya sepertinya. Itu mungkin bisa dipelajari lagi ya. Nah, yang terakhir nih Bun, terakhir dan mungkin lebih paling esensial nih. Ya. Apa sih pesan Bunda atau mungkin
apa ya, kesan akhir untuk masyarakat luas, bagaimana sih cara untuk melestarikan unggah-ungguh bahasa Jawa supaya bisa apa ya namanya, lestari di masa depan gitu Bun? Mungkin utamanya kita sebagai orang Jawa ya Bu Ica, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai orang Jawa harus bangga terhadap bahasa kita. Kita selaku generasi muda, apalagi anak-anak zaman sekarang kan ibaratnya agak sedikit jauh begitu ya dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dianggap lebih asing daripada bahasa Inggris. Jadi kan agak merasa sedih begitu kan. Jadi mungkin poin pentingnya adalah kita harus mengajarkan anak-anak sejak dini dengan dalam mempelajari unggah-ungguh bahasa Jawa. Mulai dari bahasa yang sederhana aja, diperkenalkan bagaimana cara ngomong yang baik, mungkin bagaimana cara bersikap yang baik terhadap orang tua, ketika lewat di depan orang tua sebaiknya harus bagaimana, gitu ya. Ketika mau meminta sesuatu dengan orang tua juga sebaiknya harus ngomong apa begitu. Iya. Dan pengucapan bahasa Jawa ini sebenarnya ketika kita ucapkan kepada orang tua itu mungkin orang tua akan lebih merasa bangga kali ya Bu. Maksudnya di zaman sekarang ini, kalau zaman dulu mungkin sudah biasa. Tapi zaman sekarang yang jarang sekali anak-anak yang menggunakan bahasa Jawa, tiba-tiba anak-anak ngomong sama ibunya, "Mah, pengen nedo." Masya Allah. Itu kayak mahnya langsung gitu ya Bun, gitu kan. Meskipun itu bahasa kita sebenarnya, tapi ketika diucapkan atau di depan orang tua itu akan merasa ada kebanggaan tersendiri. Jadi baiknya mungkin kita perkenalkan sejak dini, sedikit demi sedikit kita perkenalkan apa itu bahasa kromoni mangan apa, basa kromoni minum apa begitu. Jadi nanti mereka tidak lagi apa ya, kaku ketika menemui bahasa-bahasa yang diucapkan oleh orang Jawa, terutama orang yang pakai bahasa kromo gitu, bisa nyambung gitu ya Bun, setidaknya ya bisa nyambung juga ketika diajak bicara gitu. Oke, baik. Ya begitulah, memang harus ekstra ya Bun memang ya, apalagi di zaman sekarang ini gitu ya. Iya, sangat ekstra sekali. Baik nih teman-teman, tadi Bunda Heni gitu ya sudah menyampaikan berbagai hal gitu. Kemudian juga bisa kita simpulkan bahwa memang Pak sangat penting sekali untuk kita itu belajar atau melestarikan budaya Jawa. Apalagi kita sebagai orang Jawa, orang yang dari luar negeri saja tuh sebenarnya sudah banyak gitu ya Bun yang belajar nembang, belajar gamelan, belajar bahasa Jawa di universitas di Indonesia. Nah, kita sebagai orang Jawa nih harus juga bangga, harus mau melestarikan budaya Jawa dengan mulai kita berbicara sedikit-sedikit dari kecil, kita belajar sedikit, kita ulang-ulang begitu istilahnya ya Bunda, dan juga kita mungkin bisa memanfaatkan media sosial tadi, berbagai game dan lain sebagainya supaya kita juga tetap bisa melestarikan. Begitu ya Bunda. Kita selaku generasi penerus begitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul sekali. Berarti memang harus kita yang bergerak ya Bunda gitu ya. Nah, supaya anak cucu kita nanti tidak kehilangan identitasnya sebagai suku Jawa. Gitu ya Bunda. Nah, luar biasa ya kakak-kakak ya perbincangan kita pada hari ini. Nah, karena Bunda Heni ini kan guru bahasa Jawa nih, pasti juga sering mengajarkan mau copat ya Bunda atau nembang-nembang Jawa. Nah, boleh nih kita dengar selalu, maksudnya dalam materi memang ada ya Bun. Oke, nah kita ingin mendengarkan suara emasnya Bunda Heni sedikit nih sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini supaya perjumpaan kita juga lebih terkesan gitu. Monggo Bunda Heni mau menyanyikan atau menembangkan apa nih? Ini juga merupakan tantangan. Masya Allah. Tantangan sekali Bu Ica, karena ini mendadak sekali ya Ibu Ica ya. Pasti bisa ya Bunda ya. Ya meskipun ya bisa tapi nggak sebagus Sini, tapi ya tidak kalah dengan Niken Salintri gitu ya Bun ya. Oke. Judulnya apa Bun tembangnya? Mungkin nanti jangan didengarkan aja nggak apa-apa. Mungkin langsung skip aja nggak apa-apa. Jangan dilewatkan ya teman-teman ini ya. Ibu Ica ini memang pintar sekali untuk merayu ya. Jadi saya ingin mengenalkan satu tembang saja karena memang ada 11 tembang mau coba Ibu Ica yang saya ajarkan ke anak-anak, tapi cukup satu aja yang mungkin berkesan nih Bun. Banyak. Iya, karena ini di bulan Ramadan juga ya. Kita mungkin saya tak milih tembang yang sesuai dengan temanya. Apa nih Durmo? Artinya apa sih Bun di balik tembang Durmo itu maknanya? Jadi ini cerita lagi nih. Dikit aja Bun, spill dikit tentang apa gitu. Jadi Durmo itu berasal dari kata dermo yang artinya suka memberi. Oke, baik. Nah,
kaitannya dengan di bulan Ramadan ini kita harus perbanyak bersedekah, perbanyak memberi begitu kan. Jadi nanti biar mendapatkan pahala yang banyak. Jadi ini nanti tembang durmo ya Ibu Jaya. Boleh langsung dimulai Bunda. Masya Allah. Agak sedikit grogi tapi ya Bunda. Oh, enggak apa-apa Bunda. Tembang durmo. Bunda Ica nanti jangan ketawa ya. Saya malah iri sama Bunda ini. Oke, saya coba. Mohon maaf kalau mungkin suara saya nanti agak kurang berkenan, boleh di skip ya teman-teman. Dipun sami hambanting ing badanira jegah dahar lan guling darapon suta nafsu kang ombro-ombro reremo ing tiasi reki dadya sabarang karya nira Luar biasa loh, kita beri tepuk tangan untuk Bunda Heni. Masya Allah loh Bunda, adem banget dengernya ya teman-teman ya. Nah tadi terima kasih loh Ibu Ica. Masya Allah ya Bun, tadi itu ya Bun ya, pesan dari tembang durma itu kita harus sering-sering seperti bersedekah. Kalau makna dari tembang durmonya seperti itu. Jadi tembang yang saya sampaikan ini tadi juga terkait dengan kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kita harus menenangkan hati kita begitu. Baik. Seperti itu ya Kakak ya. Hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita harus bisa menahan nafsu, menahan marah, tidak hanya nafsu makan minum saja, tapi juga emosi dan lain sebagainya. Gitu ya. Luar biasa sekali nih, sudah panjang sekali perbincangan kita pada hari ini ya Bunda. Terima kasih atas waktunya Bunda Heni sudah menyempatkan waktunya yang sibuk untuk bisa berbincang-bincang dengan saya, utamanya di kegiatan atau podcast Lentera kita hari ini. Nah teman-teman atau Excel Learners, sampai jumpa lagi nih kita di podcast-podcast berikutnya yang tentu saja tetap bermanfaat, seru tapi tetap penuh dengan ilmu. Nah cukup sekian ya Bunda untuk podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.